mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang luas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah, bil haji wal umrah marratan ba'da marrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Yang sedang sakit, siapa saja yang sedang sakit, keluarga kita atau siapa saja, lebih baik kita mendoakan daripada kita yang sakit. Kita doakan yang sedang sakit, khusus kita semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan jasmani, terutama yang paling susah menyembuhkan penyakit hati. Mudah-mudahan rohani kita, hati kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam-macam penyakit hati. COVID-19 mudah-mudahan secepatnya diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri tercinta Indonesia mudah-mudahan senantiasa dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Para putra-putri, cucu keturunan kita semua, kita doakan anak-anak kita semua, mudah-mudahan yang sedang pesantren, yang sedang sekolah diberikan ilmu yang manfaat, yang maslahat, yang berkah. Mudah-mudahan dijadikan keturunan-keturunan yang soleh solihah, ahli ilmu, ahli takwa, ahli kebaikan, berguna bagi nusa bangsa terutama agama. Semuanya mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Almarhumah, leluhur-leluhur kita semua, guru-guru kita semua, saudara-saudara kita semua yang sudah berada di alam barjah, semuanya almarhum almarhumah di alam barjahnya senantiasa nunggu doa dari kita semua yang masih hidup, selaku anaknya, keturunannya, selaku saudara-saudaranya, selaku sahabat karibnya, semuanya mereka yang sudah berada di alam barjah senantiasa mengharapkan doa dari kita semua. Oleh karena itu, mudah-mudahan mereka semua yang sudah berada di alam barjah senantiasa mendapatkan curahan rahmah, maghfirah, mardhatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nasoihul Ibad. Barangkali ada yang belum punya kitabnya, tersedia ada di santri. Jadi Pak Yogi mangga. Kitab Nasoihul Ibad. Walaupun tidak ada harokatnya, namun alangkah suatu kebahagiaan bagi kita semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memegangnya, dengan melihatnya, dengan mendengarkannya. Insya Allah semuanya dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kelak nanti pada yaumul qiyamah, sebagaimana yang sering kita baca di dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di ketika suatu hari dikunci rapat afwahihim, lisan-lisan kita, lidah-lidah kita dikunci rapat oleh Allah, tidak bisa berkelak. Sekarang dalam dunia masih bisa memutarbalikkan fakta, tapi nanti di akhirat tidak akan bisa, karena dikunci gembok dengan serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan wa tashhadu arjuluhum, termasuk seluruh anggota tubuh kita menjadi saksi. Mata yang kita pakai ibadah, telinga yang kita pakai ibadah, tangan yang kita pakai ibadah, kaki seluruhnya yang dipakai untuk ibadah, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, membaca zikir, semuanya akan menjadi saksi. Nanti berbicara, lisan kita udah mesti, tangan kita akan berbicara menjadi saksi, kaki, seluruh anggota tubuh semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amal ibadah, jangan kita anggap sepele, karena siapa tahu di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena siapa tahu dengan kita membaca kitab, walaupun kita tidak mengerti, ya bagi kita yang sudah sepuh-sepuh mah gitunya, kalau anak santri masih jenjangnya lumayan gitu, baru dakene ya. Bagi kita bahkan boro-boro baca yang gundul kayak gini gitu ya, baca yang sudah ada harokatnya juga masih rada liat gitu ya. Cuma kita beruntung sakit lagi gitu. Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah bisa memegang kitab karya waliullah, bisa membaca kitab waliullah, bisa mendengarkan kitab waliullah. Jadi adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin, ainal yakin, hakul yakin, nanti di akhirat ini kitab akan menjadi saksi bagi kita semua bahwa kita pada malam ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mangga masih dalam muqaddimah. Kemarin udah diterangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Singkat, karena pembahasan basmalah bisa ditinjau dari segi ilmu nahu, ilmu sorof itu lebih panjang. Itu mah kalangan para santri lah gitu, anu masih kene baru dah kene gitunya, karena kan panjang nanti kalau dibahas ilmu nahu, ilmu sorof. Kemarin insyaallah ilmu fikih, belum ilmu tasawufnya, belum ilmu hikmahnya. Ternyata banyak gitu ya.
membahas basmalah teh banyak pembahasanana ditinjau dari berbagai sisi. Dari sisi mana kita memandang, apakah ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, atau ilmu fikih, atau ilmu yang lainnya. Coba kita di sini sedang membahas di antaranya fikih, dan di dalamnya terdapat ini kitab Nasoihul Ibad, yaitu nasihat-nasihat bagi kita semua selaku hamba Allah. Untuk selanjutnya materi sekarang, alhamdulillahillazi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Ada di kitabnya, ada. Bisa dilihat halaman pertama, pas pertama tuh. Alhamdulillah, alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetap kedua Gusti Allah. Alladzi ja'alal ilma kang dadiaken Gusti Allah al ilma ilmu arfa'as sifatil kamaliyah ing kang dhuwur dure pirang-pirang sifat kang bangsa kesempurnaan. Alhamdu alisadayana puji eta lillahi kagungan Allah. Alladzi ja'ala anu parantos ngajantenkeun Gusti Allah al-ilma kana ilmu arfa'as sifatil kamaliyati kana luhur pangluhur-luhurna mampirang-pirang sifat anu bangsa kasampurnaan. Katanya itu logat secara tekstual. Secara tekstual di dalam ilmu nahwu dikaji alhamdu kedudukannya sebagai mubtada. Kalau mubtada harus dibaca rofa. Ciri rofanya apa? Dhammatun dohirotun. Jadi alhamdu kan ini tidak ada harokatnya. Mungkin saja bisa alhamda, mungkin bisa alhamd, bisa alhamd gitu. Tergantung kita siapul kalangannya. Nah, di sini alhamdu kedudukannya sebagai mubtada. Alhamdulillah kita pakai bahasa Jawanya ada bahasa Sundanya, bahasa Arabnya udah mesti, bahasa Indonesia. Mengapa kita dilogatin dari kata per kata kita ikut, yaitu aulia Allah walisoho. Yang pertama kali mengadakan pengajian seperti ini adalah aulia ittis'ah, yaitu wali songo. Wali songo propornya. Makanya kita ngalap berkah dengan harapan kita semua digolongkan bersama mereka semua. Makanya tadi kan kita di dalam roti dibaca wayah suruna bi zumratihim. Kita memohon kepada Allah agar kelak di yaumil kiamah dikumpulkan beserta mereka. Siapa mereka? Para nabi, para wali yang senantiasa kita hadarohi setiap dalam pengajian. Insya Allah, karena kemarin sudah diterangkan bahwa yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Kelak nanti di yaumil kiamah seseorang itu akan dikumpulkan beserta orang-orang yang dicintainya. Bahkan tergantung sekarang di alam dunia kita berkumpul dengan orang-orang yang suka berdosa, naudzubillah. Nanti kelak di akhiratnya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang berdosa. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah di akhirat pun akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, mudah-mudahan kita semua ini dikumpulkan dengan golongan para nabi, para wali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Makanya di sini memuji kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Semua puji itu milik Allah.
Puji qadim ala qadim, puji qadim alal hadis, hadis alal hadis, hadis alal qadim. Puji qadim alal qadim, memuji Allah kepada Allah. Allah memuji, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah ini berarti puji Allah kepada Allah sendiri, bahwa segala sesuatu ini adalah aku yang menciptakan, kata Allah. Nah ini pun memuji Allah kepada Allah, disebut qadim alal qadim. Selanjutnya qadim alal hadis, memuji Allah kepada makhluk. Seperti kata Allah, laulaka lamma khalaqtul aflak. Kata Allah terhadap Kanjeng Rasul, wahai Kanjeng Rasul, to andaikan jikalau aku tidak ciptakan kau Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan alam jagat raya ini. Tidak ada bumi, tidak ada langit, tidak ada matahari, bulan, termasuk kita semua akan tidak ada jikalau tidak diciptakan Kanjeng Rasulullah SAW. Makanya ini pujian Allah kepada makhluk. Siapa makhluknya? Kanjeng Rasulullah SAW. Ada lagi puji makhluk kepada Allah. Ya, kita memuji kepada Allah dengan melalui membaca kalimat tahmid alhamdulillah. Nah ini berarti muji kita kepada Allah. Ada lagi puji hadis alal hadis, mujinya makhluk kepada makhluk. Kita memuji ini, wah ini Andra mah bagus, misalkan kata Mas Tio ya. Kata Mas Tio, oh Andra rajin tahajudnya, rajin duhanya. Nah ini puji makhluk, makhluk kepada makhluk. Nah semua pujian itu hakikatnya semuanya adalah milik Allah. Makanya insya Allah nanti di dalam kitab Safinah bab fikih ada hukum membaca alhamdulillah, gitu ya. Nanti ada di dalam kitab Safinah. Nah ini puji yang 4 tadi semuanya hakikatnya adalah milik Allah. Makanya kita jikalau ada yang memuji, ya boleh-boleh saja. Cuma kita nggak boleh pujian. Hayang kapuji ulah, hayang kasohor, wah asa aing ieu anu paling berjasa misalkan ulah, gitu ya. Seandainya orang memuji ya monggo saja, cuma kita tidak boleh pujian, karena kembalikan alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Nah ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Setelah kita membaca basmalah, begitupun mu'alif pengarang ini kitab diawali dengan pembacaan basmalah, selanjutnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai wujud realisasi rasa syukur mu'alif pengarang ini kitab telah diberikan hidayah oleh Allah dan taufiknya sehingga mampu mengarang ini kitab. Makanya bersyukur kepada Allah dengan melalui kalimat tahmid alhamdulillah. Nah, begitupun kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, karena udah jelas dalam Al-Quran bahwa wa in ta'uddu ni'mati la tuhsuha. Andaikan jikalau kamu menghitung nikmat pemberianku, niscaya la tuhsuha, tidak akan mampu menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Betapa kita diberikan kenikmatan oleh Allah, mata dengan bisa melihat, mata kita bisa membedakan mana yang merah, mana yang hitam, yang putih dan lain sebagainya. Ini adalah kenikmatan dari Allah. Tangan kita masih normal, bisa bergerak. Ini berarti kenikmatan dari Allah. Dan anggota tubuh kita ini sesuai dengan fungsinya. Coba jikalau misalkan
Allah menciptakan anggota tubuh kita, taruhlah tangan. Tangan kita misalkan tidak ada sendi-sendi seperti ini. Coba kita bayangkan, misalkan angganya tangannya kieu jejer. Kira-kira mampu untuk ini, nah,